Oke, baik. Sudah pasang seat belt-nya? Mari kita take off. Bagus, bisa. Kenapa, Yusuf? Oke, baik. Kita bersatu hati, kita berdoa ya. Bapak Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Kami boleh punya satu dasar yang kuat. Karena Engkau ada di tengah-tengah musim hidup kami, apapun yang terjadi, Engkau tetap gandeng kami, Engkau tetap bawa kami kemana tujuan yang Engkau mau, Bapak. Walaupun di tengah-tengah satu keadaan yang tidak pasti, gelap, mungkin kami juga gentar, mungkin kami juga takut, tapi kami percaya tangan yang kami pegang tidak pernah melepaskan kami, dan tangan yang kami pegang ini akan membawa kami ke tempat yang terang, membawa kami tempat yang sudah Tuhan janjikan. Bapak terima kasih untuk damai sejahtera, untuk atmosfer surga yang boleh turun di tempat di mana kami berada saat ini. Tidak terbatas ruang, tidak terbatas waktu, kuasa-Mu turun atas kami semua dan melawat setiap pribadi lepas pribadi, dan hati kami penuh dengan sukacita yang daripadamu. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus saat ini mengajar kami, Roh Kudus saat ini mendidik, membawa kami kepada kebenaran demi kebenaran, sehingga kami boleh dikenyangkan, kami boleh dipenuhi oleh hidup-Mu, dipenuhi oleh firman-Mu, dan kami boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat buat kerajaan surga. Terima kasih Bapa, silakan Kau berkata-kata melalui lidah bibir anak-Mu ini, dan 100% kami semua mau taklukkan seluruh kesadaran kami, supaya setiap kesadaran kami berada di tempat di mana Engkau, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mau sambut firman-Mu dengan rasa haus dan lapar kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat kesediaan waktu dan hatinya, buat kita terus belajar, belajar, dan belajar. So, ini sangat memberkati sekali. Kita sama-sama tumbuh dengan situasi dan kondisi yang terus rasanya belum terlihat berubah ya, tapi kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang bergerak maju, kita terus ditambahkan, kita terus ditumbuhkan. Amin. Nah, sesuai materi kita pada hari ini nyambung dari hari Senin yang kita sudah bahas, yaitu tingkat pertumbuhan rohani. Saudara, saya sedikit akan mengulang supaya kita semua bisa nyambung lagi di pembahasan lanjutan pada hari ini. Jadi, ketika kita bicara sesuatu yang hidup, ya, kalau kita bicara rohani, Bapak Ibu Saudara, itu sesuatu yang hidup. Amin. Nah, kehidupan pasti akan terus bertambah. Kehidupan tanpa pasti akan terus tumbuh, tumbuh, dan tumbuh. Ya, keimanan kita, pengenalan kita akan Tuhan pasti akan bertumbuh kalau kita berada di dalam track yang benar. Oleh sebab itu, Roh Kudus itu diberikan buat orang-orang percaya supaya kita mengalami pertumbuhan itu secara natural. Dan Roh Kudus sendiri yang akan memimpin kita, mengingatkan kita, membawa ke dalam tingkat-tingkat pengertian yang terus dan terus bertambah. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang tingkat pertumbuhan rohani. Saya memberikan satu gambar kemarin. Saya akan coba tampilkan. Nah, pertumbuhan rohani dimulai dari bayi. Kita tidak bisa lahir begitu saja langsung dewasa. Dengan pengakuan bahwa kita mendengar pengajaran-pengajaran mungkin yang berat, pengajaran-pengajaran yang mungkin tidak orang awam, Kristen awam dengar, tapi Anda sudah mendengar. Saudara, itu bukan menjadi satu dasar, itu bukan menjadi satu satu alasan untuk kita mengakui bahwa kita sudah dewasa, ya. Bahwa pertumbuhan rohani kita akan meniti atau berjalan sesuai dengan naturalnya, ya, dari bayi, anak-anak, remaja sampai dewasa. Yang tadinya awal-awal bayi rohani itu selalu tertuju kepada pergumulannya, selalu tertuju kepada eh, pertolongan, ya, atau kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan masa sekarang, ya. Jadi
apa yang kita butuhkan, kita mendekat kepada Tuhan itu apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan, apa yang kita lihat, ya. Semua membutuhkan itu, saudara. Nah, tapi setelah pertumbuhan rohani itu terjadi, orang akan mencapai di titik di mana dia udah lagi settle, dia udah lagi percaya, dia udah lagi tidak meragukan bahwa Tuhan itu ada. Tapi ada satu keresahan di dalam hatinya kalau dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan Tuhan mau, kayaknya kita dibuang. Kayaknya Tuhan marah sama kita. Ya. Atau bahkan ketika kita merasa sudah melakukan apa yang Tuhan mau, kita merasa damai, kita sudah pergi ke gereja, kita sudah merasa tenang. Ketika kita sudah pergi ke pelayanan atau bahkan sudah baca Alkitab, sudah doa pagi dan seterusnya, kita merasa tenang. Jadi masih berputar-putar di dalam hal apa yang kita lakukan. Kalau kita lakukan itu benar, maka Tuhan berkenan. Kalau kita tidak melakukan dengan benar, maka Tuhan nggak berkenan. Tuhan marah. Selalu on off, on off. Which is good. Ini sesuatu yang baik sebetulnya, saudara. Tapi apakah kita harus merasa puas atau berhenti saja di bagian situ? Tentu harusnya bertumbuh. Kita harus masuk ke dalam satu level di mana bahwa hubungan kita antara Allah, antara Elohim, antara Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, itu bicara tentang hubungan keluarga. Ya, hubungan kita bukanlah hamba dan Tuhan yang begitu jauh jaraknya, saudara, seperti di era masa perjanjian lama, ya. Tapi ketika kita bicara di era masa perjanjian baru di mana Bapa telah mengutus anaknya yang terkasih mati di atas kayu salib buat Anda dan saya, dan kita percaya itu ada di dalam hati kita, kita percaya bahwa Yesus sudah mati buat kita diangkat, status kita menjadi anak. Tapi teori ini juga tidak berhenti di situ. Kita harus betul-betul mendarat dengan baik bahwa kita punya perasaan sebagai seorang anak Bapa di surga. Jadi bukan lagi bicara soal masalah hal-hal yang menyeramkan, bicara soal masalah ini berkenan, ini enggak berkenan. Itu dimau Tuhan, ini enggak dimau Tuhan. Karena aku melanggar, Tuhan izinkan saya harus mengalami kegagalan segala macam dan seterusnya. Ya, ketika kita salah sekalipun, saudara, kita punya jalan balik, kita punya satu perasaan di mana Bapa pasti tidak akan membuang kita, walaupun ya kita harus mengakui bahwa itu salah. Tapi kesalahan dan kegagalan kita tidak pernah merubah status kita sebagai seorang anak. Ini yang harus kita catat, saudara. Ini yang harus kita sadari, saudara, bahwa kegagalan, kesalahan kita itu tidak pernah mencoret kakak kita dari kerajaan surga. Amin. Nah, itu level di mana it's all about family relationship. Itu semua bicara tentang hubungan keluarga. Nah, ketika kita tahu kita dicintai, ketika kita tahu kita dikasihi, saudara, kita bisa mengalihkan kasih itu kepada siapa? Sesama. Jadi kita bisa loving others. Kita bisa mengasihi sesama yang lain. Tapi apakah kita cukup di dalam kasih-kasih ini saja, saudara? Belum. Tingkat kedewasaan kita mencapai satu titik. Kristen yang dewasa itu bicara Tuhan, bukan bicara aku lagi. Jadi betul-betul di dalam satu level, not my will, but your will be done. Bukan bicara soal kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Sama seperti Yesus ketika dia harus menyerahkan dirinya untuk digantung di atas kayu salib, dia berdoa kepada Bapaknya. Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Artinya apa, saudara? Ketika kita bicara kedewasaan, kita bicara tentang kekosongan manusia. Amin. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan rohani kita kalau kita merasa dewasa itu bukan hanya sekedar teori kita mengaku telah
mendengar atau siap dengan firman-firman yang berat, firman-firman hal yang keras. Ya, itu menjadi satu bagian, tapi itu kecil, saudara. Kedewasaan itu bicara apa, saudara? Memutuskan untuk tidak mikir diri sendiri. Memutuskan untuk lebih banyak memikirkan kepentingan kerajaan surga. Kedewasaan atau menjadi dewasa itu adalah keputusan. Tapi menjadi tua, menjadi dewasa secara usia itu natural. Tapi menjadi dewasa di dalam emosional kita, menjadi dewasa di dalam Kristen, itu adalah keputusan. Ya, sama seperti Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih anak-anak, kita masih ya SMP, SMA, kita pengennya show off, betul nggak? Oh, kita punya barang baru, kita sudah makan ini, kita pergi ke sana, pergi ke sini, betul nggak ya? Kita pengen cerita itu semua, saudara. Nah, di dalam kerohanian itu mirip-mirip sebetulnya. Pertumbuhan rohani kita ketika kita belum dewasa, yang ada apa? Kita pasti banyak show off. Kita lebih banyak membanding-bandingkan, yang kamu pakai masih begitu, yang kamu masih dengar masih begitu, kamu masih berada di dalam ya firman yang begitu. Ternyata saat itu kita belum dewasa. Kita mungkin masih bayi, tapi merasa dewasa. Sama seperti Bapak Ibu Saudara yang sudah dewasa kepada anak-anaknya, ya, tentu lebih bijak. Anda walaupun sudah pernah makan ini, pergi ke sana, pergi ke sini, ya, tidak seantusias anaknya. Kalau anaknya dikasih barang baru kan pengennya dipamerin, pengennya dilihatin sama sama saudaranya yang lain atau sama tetangganya gitu. Betul tidak ya? Tahu nggak? Saya punya barang baru. Oh, indah loh, bagus gini. Aku dong dibeliin sama mama. Mana kamu? Kamu punya nggak? Coba. Ya, anak-anak gitu. Kalau dewasa, yang ada apa, saudara? Kalau Anda punya barang baru, terkadang apa? Kalau bisa, udahlah diem-diem. Nggak perlu orang tahu. Betul? Itu natural, saudara. Nah, bedanya apa dengan rohani, saudara? Sama. Kalau kita menjadi dewasa, kita menjadi memutuskan, memilih untuk dewasa, saudara. Karena nggak perlu dilihat-liatin. Betul nggak? Tapi dihidupi. Langsung berbuah, berdampak. Nggak perlu kita, ini lo aku. Tadi waktu di kamar mandi, saya merenung tentang kebenaran ini, saudara. Saya sedang ngobrol dengan Roh Kudus. Malu ya, kalau ingat masa-masa lalu gitu ya, sombongnya minta ampun. Pernah nih ya, kita satu tim pelayanan, diminta melayani satu gereja. Wah, kita datang di satu gereja itu, saudara, bukan kita sih, tapi tepatnya saya sendiri sih. Kayak merasa saya pandang gereja itu masih di bawah jauh gitu loh. Karena firmannya ya masih begitu gitu kan. Lalu saya duduk dengan dengan pede, dengan kesombongan sebetulnya. Di belakang, begitu selesai, saya nggak peduli sih orang-orang sekeliling saya itu kayak memandang seperti apa gitu ya. Karena pada dasarnya hati saya memandang mereka remeh. Terus akhirnya diajak ngomong sama pekerjanya di gereja itu, saudara. Ngomong tentang roh, jiwa, tubuh, bicara tentang rohani segala macam. Karena dasarnya saya merasa lebih daripada mereka. Ya udah gitu, saya nggak jadi ciut. Tapi coba saya renungin gitu. Seperti tadi contoh, iya, saya tuh kayak anak-anak yang merasa dewasa, merasa sombong punya ini. Kayak udahlah, kamu mah apa gitu. Jujur malu. Malu. Ya. Karena apa, saudara? Yang saya pakai ukuran untuk menjadi dewasa itu adalah apa? Teori. Yang saya pakai untuk menjadi dewasa, merasa dewasa itu adalah apa, saudara? Saya merasa tahu. Tapi nggak berbuah banyak. Ada sih buahnya 1-2 mungkin kecil ya. Tapi itu belum
masif. Buah itu baru dicicipi oleh orang-orang sekitar, orang-orang tertentu. Dan di situ saya ngaku gini lagi, ya berasa bangga kalau ditolak sana, ditolak sini, mulai ditutup ininya segala macam. Karena mungkin ya. Ditolaknya bukan karena firmannya. Mungkin karena pembawaan saya, mungkin karena sikap hati saya juga, saudara. Dan itu akhirnya membuat saya merenung dan oke, Tuhan, Kau minta ampun. Ternyata sesombong itu. Tapi ya udah, saya nggak boleh berlama-lama tinggal di dalam rasa bersalah itu. Supaya apa, saudara? Intimidasi tidak mengambil keuntungan. Tapi saya pakai rasa bersalah itu untuk datang sama Tuhan. Oke, ya wis, yang lalu biarlah berlalu. Saya belajar. Oke, menjadi dewasa itu ternyata nggak seperti itu caranya. Menjadi dewasa itu harus lebih wise, lebih firm, lebih tough, lebih bijak, lebih humble. Kadang apa yang kita miliki nggak perlu kita pamerin. Termasuk apa, saudara? Pengertian yang kita punya. Kesaksian yang kita punya sekalipun. Kadang kalau kita salah tempat, ya kita jadi dominan. Ya. Dan saya belajar lagi semua itu, saudara. Oh iya ya, ternyata kedewasaan itu nggak bicara soal masalah apa yang kita tahu, apa yang kita ngerasa sudah, tapi dewasa bicara soal apa, saudara? Apa yang kita mau lepaskan. Ini nih. Ya. Kedewasaan itu bicara bukan apa yang kita mau, tapi apa yang mau kita lepaskan. Contohnya kalau kedewasaan secara usia, Bapak Ibu yang punya anak, ya, tentu orientasinya udah berubah. Ketika dulu masih single atau mungkin belum punya anak, ya kompornya perlu diganti nih, ya udah ganti. Padahal belum rusak, ya kan? Duh, pancinya ada yang panci baru nih. Padahal belum rusak, ganti. Giliran kebutuhan makin bertambah, udah punya anak, mulai mikir 2 kali, 3 kali, sampai 10 kali. Kalau nanti saya ganti, anak saya bayar sekolahnya gimana? Kalau saya ganti, nanti anak saya mau pakai apa? Betul nggak? Jadi sudah mulai ada pemikiran-pemikiran yang lebih bijak. Pemikiran-pemikiran jangka panjang. Makanya di dalam gambar tadi dikatakan apa? Petobat baru itu masih bicara tentang aku. Bayi rohani itu masih bicara tentang aku. Tapi ketika dewasa, sudah bicara apa, saudara? Tuhan. Amin. Nah, coba renungkan Bapak Ibu Saudara. Renungkan. Anda di mana saat ini? Gak perlu buka mic, Anda ngaku. Tapi akui terhadap hati nurani Bapak Ibu sendiri masing-masing. Kalau Anda merasa, ya saya udah dewasa, saya udah ikut pemuridan 1-13 berulang-ulang, saya udah pelayanan, saya udah mimpin komsel, saya udah diminta untuk pelayanan di gereja. Nggak jadi perhitungan, saudara. Sekali lagi, kedewasaan itu bicara soal masalah respons, bicara soal masalah hati, bicara soal masalah kita mau melepaskan. Ya, so kita lanjutkan. Nah, sebentar saya tampilkan materinya. Kemarin kita sampai di yang kedua ya, saudara, dewasa rohani. Nah, di dalam 1 Korintus 2:14 ini dikatakan begini ya, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani, tetapi manusia rohani
Apa saudara? Menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Nah, artinya apa? Bicara kedewasaan. Sorry, ini agak buram. Saya coba ulang sekali lagi. Ya. Jadi saudara, bicara kedewasaan rohani, menjadi manusia rohani, salah satu yang bisa kita lihat adalah apa yang kita makan. Ya. Mungkin kalau petobat baru bicara soal masalah kuat, mujizat, bicara soal masalah berkat, yang mana itu nggak salah, saudara, itu nggak salah. Tapi biasanya bagi rohani itu masih membutuhkan hal-hal yang spektakuler, membutuhkan hal-hal yang dia mau. Oh, di sana loh, komunitasnya kita didoain, kita dinubuatin, kita diurapi. Ya, cari hal-hal pengalaman-pengalaman yang mungkin kita tidak pernah jumpai, saudara. Oke. Tapi bicara tentang dewasa rohani, dia bisa menerima segala sesuatu dari Tuhan, bahkan secara langsung. Kalau kita masih bayi, ya seperti anak kecil ya, masih semua disediakan, disiapin, dimasakin. Bahkan kalau masih bayi, kasih bubur. Nah, bayi rohani itu digambarkan seperti bayi secara fisik, di mana asupan makannya dari ASI. ASI adalah satu asupan yang diolah terlebih dahulu oleh ibunya, baru keluar sarinya. Nah, korelasinya, saudara, bayi rohani masih membutuhkan hal-hal yang diolah oleh orang-orang yang lebih rohani, entah pendeta, hamba Tuhannya, atau siapapun, saudara. Jadi belum bisa menangkap sesuatu yang langsung berasal dari Allah. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara masih merasa seperti itu, saya mau bilang sekali lagi, jangan merasa tertuduh. Tapi itu sesuatu yang natural. Tapi kalau masih seperti itu, oh iya ya, ternyata puluhan tahun saya menjadi orang Kristen masih bayi ya, masih belum bisa ngertiin apa yang dimaksud firman ini, belum bisa nangkep apa yang menjadi isi hati Tuhan. Gak apa-apa. Lebih baik nyadar sekarang dan lalu mulai menapaki level atau step yang berikutnya, saudara. Daripada nggak tahu, nggak ngerti, nggak sadar sama sekali. Ya. Nah, ketika yang dewasa, kita bicara yang dewasa ya, kalau tadi yang bayi, tadi kalau dilihat dari sisi makanan, dia masih membutuhkan asupan-asupan yang memang masih diolah oleh orang lain. Tapi kalau dewasa, dia sudah mulai belajar mandiri, dia mendapatkan sendiri, bahkan dia bisa membedakan ini kehendak Allah yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Dan tingkat kedewasaan seseorang satu dengan yang lain juga tidak bisa dipukul sama, saudara. Ya, kata dewasa itu masih berlapis-lapis. Dewasanya kelas berapa? Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan seterusnya. Ya, tergantung dari kematangan seseorang itu punya hubungan intim dengan Tuhan. Mengenal seberapa dekat, mengenal seberapa dalam isi hati Tuhan, saudara. Ketika kita punya hubungan nih, Bapak Ibu Saudara ya, pernikahan, orang-orang yang menikah, di awal-awal Anda bertemu dengan pasangan hidup Anda, pertama banget. Pastikan rasanya kayak, wah semuanya indah. Nanti kalau udah mulai mengenal lebih lagi, lebih lagi, mulai ketemu perbedaannya, betul nggak? Jadi kalau sudah mulai menikah, tahun pertama, tahun kedua itu masih banyak cekcok, masih banyak perbedaan segala macam. Baru nanti tahun-tahun ketiga, tahun-tahun keempat, tahun-tahun seterusnya saudara mulai matang. Karena apa? Mulai mengenal. Oh, istriku tuh seperti ini, suamiku tuh modelnya kayak gini. Nah, sama Bapak Ibu Saudara. Pengenalan kita akan Tuhan itu bisa diukur dari tingkat kedewasaan seberapa kita dekat dengan Allah. Kalau kita belum kenal betul-betul,
pasti akan banyak bertolak belakang dengan cara berpikirnya Tuhan. Kita masih banyak protes, kita masih banyak mengeluh, kita masih bertanya sama Tuhan why, dan why, kenapa, dan kenapa. Ya. Tapi kalau kita kenal Tuhan, saudara, ya kalaupun toh ada perbedaan cara kita berpikir dengan Tuhan, Anda lebih memutuskan untuk oke Tuhan, aku percaya Tuhan, segala sesuatu apa yang Engkau mau, segala sesuatu apa yang Engkau jadikan dalam hidupku, pasti itu yang terbaik. Walaupun hari ini aku belum bisa menyelami, tapi aku percaya Engkau pasti mendatangkan yang baik. Sama seperti dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus diminta untuk menyembuhkan atau mendoakan siapa? Lazarus. Apa yang terjadi di sana? Tuhan Yesus sengaja loh ngelewatin rumahnya Lazarus. Padahal saudaranya, padahal Maria udah bilang, "Guru tolong, please, bantu." Tapi Yesus apa sudah sengaja? Udah kita ke sana dulu deh. Padahal itu sudah membutuhkan pertolongannya, saudara. Udah bicara hidup dan mati loh. Ya, coba. Anda kalau di posisinya Maria nih, gelah nggak? Kesel nggak sama Tuhan? Pengen maki-maki nggak gitu? Pasti protes. Lalu ini gimana sih? Ini kan perlu dibantu, ini kan perlu ditolong. Kenapa harus ke sana dulu? Kan bisa dulu ke sini. Ngomel-ngomel dulu, betul nggak? Saudara, kalau kita itu ditempatkan murid-murid Tuhan pada zamannya, saudara, mungkin ya level kita, bukan kita lah, saya diri gitu ya. Ya, Petrus masih bagus. Mungkin saya seperti anak muda yang, Tuhan aku udah melakukan semuanya, gitu ya. Terus dia bilang, oke, pulanglah, pergilah ke rumah, udah jual semuanya. Mungkin saya ninggalin Tuhan, saudara. Kenapa? Cara berpikirnya belum sama. Ya. Jadi kembali lagi Bapak Ibu Saudara, ciri daripada kedewasaan itu adalah mulai bisa menyelami pikiran Kristus, mulai menyelami pikiran Tuhan, Saudara. Tanggap ini. Mulai memahami kehendak Tuhan. Tangkap nih, Saudara. Kalau kita itu masih gini ya, sebenarnya Tuhan kenan gak ya ini ya? Ada sedang mau ngambil keputusan gitu ya. Terus ada timbang-timbang, bener gak ya, bener gak ya? Ya kalau saya melakukan ini nanti Tuhan marah lagi. Ya. Berarti apa saudara? Yuk kita harus tumbuh. Ada masih dalam tahap level awal. Tahap berikutnya apa? Hubungan keluarga. Ya udah. Jangan berada di tempat area abu-abu. Kalau Anda yakin itu dari iman, Anda yakin itu bukan untuk kedagingan Anda, go ahead, jalan aja. Gus, tapi kalau misalnya nggak presisi gimana? Kalau salah gimana? Kan hubungannya antara bapak dan anak. Kalau salah tinggal apa? Datang sama bapaknya, bapak ternyata aku salah. Akui. Punya hati yang bertobat. Punya hati yang rendah hati. Nggak perlu malu. Kita semua Bapak Ibu Saudara, dalam mengalami pertumbuhan rohani, jalannya itu masih banyak kedubrak-kedubruk. Tahu ya kedubrak-kedubruk apa ya istilahnya tuh? Masih salah-salah gitu saudara. Tapi semakin orang itu mengenal Tuhan, mulai dewasa, mulai bijak, mulai berhati-hati, mulai banyak mendengar daripada apa? Berbicara. Mulai banyak mengolah, mempertimbangkan itu dengan Tuhan. Ya, siapa di sini mau dewasa semuanya? Oke, pasti semua. Kalau kita mau dewasa, yuk kenal pikiran Tuhan. Yuk kenal kehendak Tuhan. Melalui apa saudara? Dengar apa yang dia ngomong. Melalui apa? Intuisi.
Nah, ini kembali lagi. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang kemarin mengikuti Remoka kelas intensif kelas ya. Ini sebenarnya sambungannya. Kita akan lebih banyak bahas kupas lebih mendalam di Pemuridan buku 6 ini dalam hal mendengar suara Tuhan. Ya, kalau kemarin memang secara intensif ya, jadi secara cepat. Nah, ini kita mau kupas kebenaran-kebenarannya, kita mau telaah lagi, dan di sini nanti Bapak Ibu Saudara juga boleh untuk diskusi ya. Apa yang dialami, prakteknya gimana, hambatannya di mana, silakan saling berbagi nanti ya. Tapi kembali lagi, Saudara. Cara untuk kita mengenal kehendak Tuhan, cara kita mengenal isi hati Tuhan, Saudara. Itu dengan apa? Mendengar suaranya. Kalau yang namanya hubungan tidak pernah komunikasi, tentu hubungannya tidak sehat, hubungannya tidak dewasa. Benar nggak? Kalau cuman diem-dieman, ya. Kalau cuman pakai ilmu kebatinian, batin, kebatinan. Jadi nggak pernah disuarakan, tidak pernah diomongkan. Yang terjadi apa, saudara? Asumsi. Ini pasti Tuhan suka nih. Tuhan pasti marah nih. Berasumsi mengenal Tuhannya, saudara. Ya. Tapi ketika kita mau mendengar, kita punya hubungan dua arah. Itu melalui apa, saudara? Intuisi. Kita mulai bisa belajar. Nah, sering sekali dikonotasikan Bapak Ibu Saudara, mendengar suara Tuhan itu adalah suara yang menggelegar, hai anakku, audible. Ada sih yang mendengar itu. Kalau Anda bisa mendengar secara audible, luar biasa sekali. Bersyukurlah. Tapi dalam hal mendengar suara Tuhan, menangkap suara Roh Kudus, itu bisa lewat apa? Hati Anda. Bahkan bisa lewat apa, saudara? Pikiran Anda yang jalan seperti itu, saudara. Tapi ingat, nanti kita akan belajar lebih banyak ya. Segala apa yang muncul di dalam hati, segala apa yang muncul di dalam pikiran, memang nggak semuanya itu berasal dari Tuhan. Tergantung dari hati Anda, sudah mau diperbaharui dengan hati yang baru dan diperbaharui dengan roh yang baru, pikirannya baru atau enggak. Tapi kalau Anda sering banyak bergaul dengan dia, saudara, spontan. Suara Tuhan itu spontan. Gus, tapi saya pernah loh, nanya itu nggak pernah dapat jawaban. Ada faktornya, saudara. Faktornya apa? Satu, mungkin yang Anda tanya itu nggak sesuai dengan Anda yang mau. Sebetulnya Anda sudah dapat jawaban, tapi Anda tolak. Anda deny. Enggak kayak gitu. Tapi mana ya Tuhan, mana ya? Padahal dia udah ngomong. Enggak, Gus, enggak. Mana ya? Kalau dia enggak pasti akan ngomong begini. Kita butuh konfirmasi, kita butuh bukti. Padahal dia sudah ngomong. Nah, kapan Tuhan itu kadang enggak ngomong secara detail, saudara? Soal masa depan. Soal masa depan. Enggak semua-muanya Tuhan itu, kalau kita punya kedekatan dengan Tuhan, enggak semua-muanya Tuhan kasih secara detail. Titik komanya kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Loh, kenapa? Emang nggak mungkin? Bukan nggak mungkin, saudara. Tapi kalau kita kasih semuanya, itu malah membahayakan kita. Contohnya lah, gampang nih. Anda sebagai orang tua menyiapkan mungkin warisan buat anaknya. Kalau Anda udah kasih tahu dari sekarang, bahaya nggak tuh anak? Yang ada apa, saudara? Dia akan menanti-nanti itu warisan dan dia nggak mau berkarya. Betul nggak? Karena dia cuma berharap, udahlah santai aja. Nanti toh juga dikasih warisannya, santai aja. Banyak loh saudara ya, di luar sana yang kayak gitu. Sebelum saya married ya, saya itu kalau ke kos terus ke tempat calon istri waktu itu yang sekarang menjadi istri saya naik ojek ya. Saya sering dicurhatin sama tukang ojek. Pak, sebetulnya si bapak itu tuh yang naik motor ini kaya loh, dia tuh tanahnya dari awal sampai belakang. Loh,
Tapi dia begitu, iya Pak, dia mabok-mabok tiap hari tuh. Makanya kalau nganterin Bapak kan selalu kan kadang-kadang bau alkohol. Iya sih gitu. Kenapa dia begitu? Dia nunggu warisan dari orang tuanya aja tuh Pak gitu. Oh, saya baru ngerti. Dan banyak saudara, contoh-contoh seperti itu. Sama seperti ketika kita bertanya tentang masa depan kita sama Tuhan. Tuhan, ini gimana ya? Nanti kau jadiin apa segala macam. Bukan Tuhan itu nggak mau, saudara. Dan Tuhan pasti juga akan kasih, tapi apa? Clue-nya, arahannya. Nangkap ya di sini ya. Arahannya pasti dia akan kasih. Udah, kamu pokoknya percaya, kamu ini terima dulu ya. Kamu belajar di sini dulu. Itu dikasih, saudara. Tapi kalau Anda tanya detail, ya saya tuh udah tanya ini bakalan kayak gimana segala macam. Kadang Tuhan gak akan sampaikan. Di Alkitab siapa contohnya coba? Yesus sama Bapa tuh. Dia tahu, Yesus tahu dia bakal mati. Tahu nggak? Tahu. Alkitab mengatakan anak domba disembelih sebelum dunia dijadikan. Yesus tahu. Selama dia masih di surga namanya Firman. Firman itu tahu bahwa one day ketika dia diutus sama bapaknya turun ke muka bumi, dia akan mati buat manusia. Tapi detailnya belum. Kenapa Agus bisa bilang begitu? Lihat saudara. Ketika dia terpaku di atas kayu salib, Tuhan Yesus bilang apa? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allah, Allah, Bapa, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Part itu dia kayak, ya kayak gini ya rasanya ya. Nangkep ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi yang pertama, ketika kita nanya sama Tuhan, kita berdoa minta arahan dari Tuhan, kita mau tahu kehendak Tuhan apa, kita nggak bisa nangkep karena apa? Satu, kitanya yang sudah punya jawaban sendiri. Yang kedua, karena itu berkaitan dengan masa depan. Tuhan mau didik kita untuk masa depan kita, saudara. Jadi yang perlu Anda tanya adalah apa? Way out-nya, jalan keluarnya, hikmatnya, saudara. Dan kadang kalau itu bicara masa depan, Tuhan sengaja kayak diam sesekali, saudara. Supaya apa? Dia menguji kita. Apa yang kita mau ambil? Apa yang kita mau putuskan? Mungkin beberapa Bapak Ibu Saudara di sini kalau ada yang relate, ada yang nyambung ya. Kita pernah nih nanya sama Tuhan, Tuhan boleh nggak sih saya begitu? Boleh nggak sih saya beli ini? Tuhan nggak ngelarang. Tapi kadang kita takut nih. Sebenarnya nggak masalah sih. Cuman kok kayaknya kalau saya mau mutusin, nggak enak ya hatinya. Pernah nggak Anda merasa seperti itu? Sama nih. Kayak Anda punya anak udah gede, udah kerja nih ya. Anaknya belum married. Terus bilang sama Anda sebagai orang tua, Mah, Pah, boleh nggak sih aku mau ganti motor? Aku nggak minta duit papa atau mama. Aku mau ganti. Anda sebagai orang tua kadang kan gini ya mikir sebagai orang tua, oke anak Anda sudah dewasa, dia udah bisa cari duit sendiri, dia udah dapat berkat sendiri gitu kan. Terus Anda sebagai orang tua bijak, ya udah terserah kamu. Tapi dalam hati Anda sebagai orang tua pasti tuh punya gini loh. Punya, aduh mbok ya nanti dululah. Kamu nabung dulu buat nanti nikah segala macam gitu ya. Tapi gak bisa ngelarang juga karena apa? Ya itu hak kamu. Nangkap di sini? Nah, kadang tuh kita udah berdoa. Tuhan, boleh nggak ya? Tuhan nggak bilang, Tuhan nggak menyalahkan. Tuhan nggak ngelarang. Tapi di situ Tuhan sebenarnya mau ngelihat. Ya udah, kalau kamu melakukan itu silakan. Aku nggak melarang kamu, aku nggak bilang itu dosa, itu nggak melanggar perintahku. Tapi kalau kamu mau belajar kehendak yang sempurna, coba pertimbangan lebih matang. Ya udah deh Tuhan, aku mau melakukan ini. Dapat sesuatu, saudara? Ya.
Jadi memang gini, hidup kita di muka bumi ini punya iman sama Tuhan itu terus mengejar, mencari apa yang menjadi kehendak Allah yang sempurna, saudara. Pada dasarnya kita itu natural, alami. Kalau Anda mau mengambil keputusan, Anda nggak punya pertimbangan, Anda nggak punya alarm di hati nurani, mohon maaf, alarmnya rusak ini. Tapi kalau Anda mau mengambil keputusan, lalu Anda kayak, Tuhan izinkan nggak ya? Tuhan kehendaki nggak ya? Itu baik. Karena apa? Memang ketaatan kita harus di situ, saudara. Itu yang dialami juga, yang bahkan kita alami. Saya sama istri itu sudah berdoa lama, saudara. Supaya apa? Istri saya dibebaskan dari sekulernya, entah kita mau full time bareng berdua, atau dia masih mungkin dipercayakan untuk nanti apa yang mau dikerjakan, segala macam. Tahun demi tahun berganti gitu ya. Tuhan kapan ya gitu. Sampai satu titik, saudara, tahun ini. Kami sharing sama mentor segala macam. Ya, kalau kamu keluar sebetulnya kamu nggak kalah sih, udah bukan soal masalah kalah nggak kalah. Dan kami juga setuju dengan hal itu, saudara. Tapi yang menjadi masalah, bukan menjadi masalah ya, tapi yang menjadi pertimbangan adalah apa? Yang itu tadi saya bilang, kita mau ngambil kairosnya Tuhan nggak nih? Atau kita mau mengambil hak kita, ya udah Tuhan, mau keluar aja deh. Dosa? Enggak. Tapi tentu keputusan itu juga akan menjadi pengaruh di kedepan-depannya. Ya. Makanya saudara, ketika Bapak Ibu saudara mau mengambil satu keputusan, tapi di dalam hati Anda ada pertimbangan, saya mau bilang, bersyukurlah. Karena itu natural sebagai anaknya Bapak kita di surga. Tinggal kita bawa proposal ini ke Tuhan. Tuhan boleh nggak sih saya ambil cuti? Tuhan boleh nggak sih saya holiday ke sana? Tuhan boleh nggak sih saya jualan ini? Tuhan boleh nggak sih saya mau bersikap seperti ini? Tuhan boleh nggak sih saya pergi ke sana? Ya, itu semua kita dapatkan dari mana, saudara? Intuisi. Ya, nah intuisi itu apa sih? Nah, sebelum kita belajar intuisi itu apa, tapi kita bicara penghalangnya dulu ya. Kenapa seseorang itu intuisinya mampet atau intuisinya itu nggak jalan, lancar gitu. Oke, saya akan share screen. Penghalang pertumbuhan intuisi. Penghalang pertumbuhan rohani seseorang adalah setelah ia dilahirkan baru, tidak bertahan di dalam level rohani untuk hidup di dalam kerajaan Allah sepenuhnya, tetapi balik kembali ke dalam level duniawi dan menyibukkan diri sehingga tidak ada waktu untuk melatih indera rohaninya. Persoalan-persoalan dalam hidupnya dihadapi dengan mencari hikmat dunia atau dengan terus-menerus bergantung kepada petunjuk orang-orang lain yang tahu kehendak Tuhan. Hal ini mematikan pertumbuhan intuisi rohaninya sendiri. Orang Korintus, juga orang Ibrani, dapat mengatasi masalah-masalah dosa mereka, tabiat dan cara berpikir juga bertumbuh. Pandai berkhotbah, bahkan karunia-karunia Roh Kudus dapat bertumbuh dengan pesat, mengenal macam-macam urapan-urapan Roh Kudus, terlibat dalam pelayanan-pelayanan rohani seperti pelepasan, kesembuhan ilahi, dan sebagainya. Namun di dalam roh mereka tak dengar suara Roh Kudus, hanya mengikuti cara-cara yang orang lain ajarkan. Jadi salah satu yang membuat intuisi itu tersumbat karena apa, saudara? Kita nggak ngelatih. Kita masih mengandalkan orang-orang lain. Ya, makanya saudara, ketika Anda masuk di dalam pemuridan di revival ini, Anda pasti sesekali Anda akan dipaksa, tanda petik, dijeblosin untuk Anda berjalan sendiri sama Tuhan. Dengan rekayasanya Tuhan. Itu yang saya alami. Ya, awal-awal mungkin kita kayak bayi gitu ya. Kita nanya kasih tahu arahannya. Kita nanya dikasih tahu arahannya.
Tapi lama-kelamaan nanya, kok nggak dibalas ya? Kok ketunda ya? Artinya apa? Ya berarti udah waktunya Anda jangan berharap sama manusia lagi. Tingkat mentoringnya akan berubah. Mentoring yang awal tuh biasanya ya banyak nanya dulu ya. Ini gimana, gimana. Oke, dikasih. Karena apa? Mirroring dulu. Nih, aku ngelihat, saya arahkan seperti ini, nanti kamu lihat ya. Jawabannya kayak apa, arahnya kayak apa. Supaya apa? Nanti nextnya kalau kita punya masalah, kita punya hal yang sama, Anda tahu caranya seperti apa. Nah, waktu ketika Anda sudah nggak bisa berharap sama manusia, itu waktunya Anda berharap sama Tuhan. Ya, jelas firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Hamba Tuhan manusia nggak? Manusia. Tapi di sini please ya, tolong kalau mungkin ya gini. Saya dulu juga pernah kesel sama Pak Andreas gitu ya. WA, dulu nggak ada WA, BBM punya nggak sih? Oh nggak punya. SMS, ya terakhir WA. Saya SMS atau saya telepon nggak dibalas-balas. Ya udah akhirnya apa saudara? Saya akhirnya berdoa sendiri. Ya, ya udah, nubruk deh. Akhirnya hasil dari saya doa, saya praktekin, ketemu ketika punya kesempatan, saya tinggal diskusi. Pak, kemarin saya melakukan ini. Terus saya doa dapatnya begini. Kok saya hasilnya kayak gini? Diketawain. Kamu masih kedagingan. Saya ingat banget ya. Oke, terus arahannya apa? Kamu harus melakukan ini, kamu harus berdoa lagi, kamu harus spend waktu lagi lebih banyak lagi untuk dengerin sampai dia ngomong dengan jelas. Oke Pak, siap. Jadi paham ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita masih bayi, kita cenderung selalu mintanya instan. Tapi ketika seiring berjalannya waktu, Saudara, nggak melulu kita harus dapat instan. Tapi Anda butuh apa? Caranya. Dan butuh diskusi, bener nggak ya? Seperti itu. Kurang apa ya? Itu namanya bertumbuh, Saudara. Nah, pertumbuhan intuisi kita kadang menjadi bantet, menjadi nggak aktif. Karena apa? Manja. Karena manja. Makanya coba denger dulu, praktek dulu, tapi boleh Anda diskusi, boleh Anda minta pertimbangan kepada mungkin yang lebih rohani, lebih dewasa. Supaya apa? Hikmat Anda ngembang, Bapak Ibu Saudara. Seperti hari Senin lalu yang saya ceritakan ya. Ada beberapa orang yang telepon, yang habis minta didoakan, ujung-ujungnya Bapak dapat apa? Bapak ngelihat apa? Jujur itu sudah nggak sejahtera lagi. Mungkin dulu permainan seperti itu kayak menyenangkan gitu ya, buat daging. Ya, tapi kesininya saudara kayak salah ini. Dan dampaknya apa saudara? Pasti kita akan nggak ditelepon lagi. Buat saya, oke nggak masalah. Walaupun mungkin orang itu berduit, orang itu mungkin kaya gitu ya. Cuman ya udah. Kalau Anda datang cuma seperti datang kepada dukun, sorry to say, salah tempat. Tapi kalau kamu mau datang, Anda mau belajar, ayo. Tapi kalau pertama datang gimana Pak? Iya jangan digituin juga. Nggak apa-apa, kadang makanya balik lagi gini saudara. Ketika Anda mulai ketemu jiwa-jiwa yang masih bayi, ya mau nggak mau sih, Anda harus suapin. Kasih susu ya. Diterima, iya. Dipok-pok, iya. Digendong, iya. Tapi siap, kalau Anda harus ganti popoknya, tanda petik. Tahu maksud saya? Ya, kadang dalam membina jiwa yang kita layani itu nggak selamanya perjalanannya mulus. Betul nggak? Akan ada di mana momen-momen kita yang disalahin gitu kan, malah marah-marah, kita yang diambekin. Tapi ya kayak ngasuh anak kecil, saudara. Tapi lama-kelamaan mulai arahkan orang itu untuk tumbuh sendiri. Cakep ya?
Tapi jangan bayi rohani langsung datang sama Anda. Emang kamu gak bisa doa sendiri? Tuhan tuh bisa ngomong loh. Kamu bisa dengar suara Tuhan. Kamu doa sendiri. Kamu dengar Tuhan sendiri. Ya nggak gitu juga Bunda. Ya, tapi diarahin dulu. Oke, dia masih bayi. Suapin dulu. Supaya apa? Dia punya pertumbuhan Bapak Ibu Saudara. Oke ya, bisa melihat dengan jelas ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sedang kesulitan, sedang berada dalam satu pergumulan, sedang berada dalam satu titik yang kayaknya aduh, saya harus langsung ikut Tuhan. Ya, bagus. Saya yakin semua orang mengalami itu dan harus mengalami itu. Karena saat dimana manusia sudah tidak bisa diharapkan, orang tersebut harus mengharapkan Tuhan. Sampai satu titik Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup saya udah benar-benar kayak gak punya teman pada hilang, keluarga udah angkat tangan, ya mau minta tolong hamba Tuhan juga nggak didoa-doain gitu. Itu saya alami betul. Akhirnya apa? Saya naik ke loteng. Saya cuma bersimpuh sama Tuhan. Tuhan, ya aku nggak punya usaha lagi. Aku nggak punya kekuatan lagi. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku cuma punya Engkau. Tahu nggak? Saya baru nangkep di situ hati saya keluar. Nah, ini yang aku mau. Kaget nggak? Loh kok begini? Karena dia mau beracara dengan pribadi, lepas pribadi kita, saudara. Amin. Tapi tolong ini jangan dijadikan satu alasan, udah kalau kayak gitu udah kita nggak perlu manusia, kita nggak perlu diajar oleh manusia, kita langsung diajar sama Tuhan saja. Itu sombong. Jadi kita tahu porsinya ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Orang di sekitar kita, kerabat kita, saudara seiman kita, itu biarlah menjadi sama-sama menjadi penolong, sama-sama menjadi brother keeper kita, saudara. Ya, menjadi supporting system kita, saudara. Supaya apa? Hati kita tetap mendarat rendah hati. Karena kalau cuma kita beralasan kita bisa mendengar suara Tuhan sendiri, terus kita nggak butuh orang lain, nah ini sombong. Tuhan tuh taruh orang-orang sekeliling kita supaya apa? Kita masih belajar tentang kerendahan hati, gitu loh. Karena dasarnya mendengar suara Tuhan itu nggak bisa lepas dari rendah hati. Amin. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi yang menjadi pengalaman pertumbuhan rohani intuisi kita adalah apa? Manja itu tadi, saudara. Ya, kita selalu membutuhkan bantuan orang lain. Oke, kalau Anda benar-benar buta, Anda benar-benar nggak tahu gitu ya, silakan tanya. Tapi kalau Anda sudah belajar, Anda pernah didoakan, Anda pernah dapat arahan, Anda sudah dibukakan firman-Nya, ya prakteklah. Makanya Bapak Ibu Saudara, sistem pemuridan itu bukan terus membuat Anda menjadi murid. Tapi Anda akan memuridkan. Amin. Dimuridkan untuk memuridkan. Dimuridkan itu Anda belajar, Anda dikasih jalannya untuk menjadi dewasa tuh kayak apa sih? Untuk mendengar suara Tuhan tuh kayak apa sih? Bersikap hati dengan benar itu seperti apa sih? Ketika Anda praktek, Anda akan tumbuh sendiri bersama dengan Tuhan. Dan yang tadinya Anda murid, Tuhan akan lama-lama promosi untuk menjaga jiwa-jiwa. Amin. Itulah sistem pemuridan. Saya dengan rekan-rekan di sini, ya salah satunya mungkin sama Samuel ya. Tadinya dia belajar. Sekarang udah bisa melayani. Nanti pun Bapak Ibu Saudara juga begitu. Itu menjadi satu satu keresahan tanda petik, satu kerinduan gitu Saudara. Kalau kita udah melayani kelas pemuridan bertahun-tahun tapi kayak gitu-gitu terus. Saya tuh malah merenung. Aduh, yang salah nih, ada yang salah nih pasti nih. Saya ngasih susu terus nih mungkin.
Ya, mestinya seperti murid-murid Tuhan Yesus. Yesus memuridkan murid-muridnya, kedua belas murid memuridkan lagi, 70 murid, memuridkan lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi sistem kita itu ada sistem apa, saudara? Layer by layer gitu loh. Ada lingkaran. Yesus yang menjadi sentralnya. Kita sebagai hamba Tuhan, nggak akan selamanya menjadi hamba Tuhannya orang yang kita layani. One day orang yang kita layani harus jadi partner. Itu yang disebut dengan apa, saudara? Partnership. Dan itu yang dilakukan Tuhan terhadap Anda dan saya. Awalnya kita datang sama Tuhan penuh dengan motivasi, penuh dengan kebutuhan. Tapi ketika Anda dipulihkan, Anda makin bertumbuh, Anda akan jadi partnernya siapa, saudara? Partnernya Tuhan. Benar nggak? Coba, awal ketika Anda datang sama Tuhan, semua pasti dengan motif semua. Motif supaya disembuhkan, motif supaya dipulihkan, motif supaya diberkati, motif supaya hutangnya lunas. Tapi setelah itu semua dilewati, saudara, Tuhan mulai pulihkan keluarga Anda, hidup Anda, saudara. Makanya ketika kita datang sama Tuhan, awalnya bawa masalah satu gitu ya. Tapi ketika sama Tuhan, kok masalahnya jadi 2, 3, 4, 5. Ikut Tuhan kok jadi masalah, lebih banyak masalah? Salah. Bukan ikut Tuhan banyak masalah, tapi sebenarnya hidupmu itu sebenarnya sudah banyak masalah. Cuma yang kau lihat adalah apa? Masalah yang kelihatan di matamu. Kelihatan yang nggak kelihatan matamu, banyak. Tapi ketika kita datang kepada terang itu, saudara, bobrok kita kelihatan semua. Percaya nggak, saudara? Ketika Anda datang sama Tuhan bawa pergumulan hari ini, nanti dibuat sama Tuhan itu udah masalah lagi, tahu nggak? Tapi Anda akan jauh melihat jauh masalah yang lebih pelik lagi dalam hidup Anda sendiri. Dan itu bukan karena Anda waktu ikut Tuhan, enggak. Itu sudah dibawa. Kayak saya datang sama Tuhan tuh awalnya apa? Karena triggernya utang kartu kredit. Ya, saya nggak bisa bayar beberapa kartu kredit karena apa, saudara? Tuhan paksa saya untuk keluar. Jadi saya nggak punya penghasilan, ya saya harus dapat dari mana membayar itu semuanya. Kejar-kejar debt collector segala macam. Trigger saya adalah apa? Masalah finance. Tapi setelah ikut Tuhan, saudara, ternyata saya itu orang bobrok gitu loh. Saya anak tertolak, saya fatherless, saya nggak punya hubungan yang baik, segala macam. Lah, ini kok jadi banyak banget nih. Kenapa, saudara? Ketika kita masih hidup di dalam dosa, hidup di dalam dunia, kita fokus sama hal-hal masalah yang di luar jauh sana. Padahal masalah itu dalamnya itu banyak banget, udah ngantri, saudara. So, saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Anda ikut Tuhan, mengalami seperti apa yang saya alami, jangan salahkan Tuhan. Tapi karena Tuhan mau, saudara. Anda dipulihkan, dirajut satu persatu. Akarnya cabutin. Ya, sampai apa, saudara? Yang tadinya Anda datang sama Tuhan membutuhkan kebutuhan, Anda disuplai sama surga, tidak cukup sampai di situ. Anda jadi partnernya Tuhan. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus sama Petrus, dan Petrus menjawab panggilan Tuhan. Ketika dia punya masalah, dia cari ikan, gak dapat-dapat, Tuhan datang, tebarkan jaringmu. Akhirnya dapat banyak ikan, saudara. Tapi Petrus gak berhenti di berkat. Tapi Petrus memilih untuk mengikuti sumber berkat untuk apa, saudara? Menjala jiwa-jiwa. Nangkap satu poin. Ya. Ingat baik-baik. Anda bukan hanya berhenti ditebus. Tapi Tuhan mau berpartner sama Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya. Makanya suka-suka kalau saya dengan beberapa teman-teman yang udah lama pemuridan, selalu dan sering saya jorokin. Udah,
Coba ya, kamu yang sharing. Coba ya, kamu yang doain. Biar apa? Biar hidup firman-Nya. Karena kalau terus jadi pendengar, saudara, intuisi kita nggak akan tumbuh. Tapi kita juga nggak boleh ngelepas jiwa yang kita layani. Enggak. Biar dia tumbuh di hutan belantara. Nggak gitulah. Tapi dipantau. Kalau dia lagi nggak bisa, cepet tolong. Terus dipimpin sampai kita ngelihat pertumbuhan orang itu sebenarnya mengalami satu pertumbuhan yang stabil, yang matang. Ya udah, biar dia berjalan dan bertumbuh sendiri sama Tuhan. Amin. Oke, next. Oke, kita baca ayatnya ya. Ibrani pasal 5 ayat 11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari perkataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab setiap orang yang terus minum susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang memiliki indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Nah, inilah yang dilakukan oleh Paulus kepada orang Ibrani dan juga orang Korintus. Dia ngomong, kamu tuh seharusnya udah jadi pengajar. Bertahun-tahun main urapan, bertahun-tahun main karunia, bertahun-tahun udah khotbah. Tapi masih aja begitu. Ya. Nah, bedanya apa saudara dengan kita? Pak, tapi panggilan saya bukan hamba Tuhan, bukan pelayan Tuhan. Terserah deh. Kita itu semua akan dijadikan kepanjangan tangannya surga. Oke lah kalau Bapak Ibu Saudara itu panggilannya adalah seorang wirausaha atau apapun lah itu ya, nggak full timer. Tapi gini loh, Anda dan saya itu udah kejebak. Untuk apa saudara? Full heart sama Tuhan. Full timer itu jangan jadi persoalan. Saya bilang. Banyak orang persoalan saya harus full timer supaya saya begini. No, orang yang full timer itu harus full heart sama Tuhan. Bukan harus otomatis sudah full heart. Tapi kalau Anda nggak full timer sekalipun dalam pelayanan, yang penting Anda full heart, Anda akan dipakai Tuhan. Amin. Jadi jangan berpikir gini. Saya dulu juga berpikir hal sama kok, saudara. Enak kali ya kalau nggak kerja melayani, enak gitu ya. Enggak selamanya daging kita merasa nyaman, saudara. Enggak. Justru menjadi seorang full timer, hati kita benar-benar dikoyak habis. Betul-betul ya nggak mengharapkan siapa-siapa, cuma Tuhan. Tapi kalau Anda belajar tentang full heart, tentang hati yang penuh, mau ikut Tuhan, saudara. Anda bisa dijadikan berkat sama Tuhan di mana saja, kapan saja. Mungkin awal-awal Anda masih diizinkan untuk sekuler. Tapi Anda juga bisa dipindahkan dari sekuler untuk benar-benar full timer. Tapi yang penting apa? Belajar full heart dulu deh. Ya. Jangan maksain untuk full timer. Karena awal-awal saudara, saya senang ketika dengar orang-orang full timer gitu ya. Wih, selamat gitu ya. Tapi kesininya saya harus deal dulu. Bener nggak Tuhan suruh? Kenapa? Karena mungkin kalau awal-awal Anda akan masih mencicipi berkat Tuhan, penghidupan Tuhan. Tapi kalau Anda sudah mulai bertahun-tahun, saudara, hati Anda diuji. Nggak selamanya kita dalam musim yang selalu indah. Nggak selamanya. Ada musim-musim di mana itu musim yang kering, musim yang tandus, musim yang benar-benar kita harus berakar ke dalam, menjulurkan akar kita ke bawah untuk cari sumbernya. Saat itu orang nggak lihat. Karena akar siapa sih yang lihat? Akar ke dalam itu nggak ada yang lihat. Walaupun batangnya kering, daunnya rontok, nggak berbunga. Tapi kalau akar kita terus menjulur ke bawah untuk mencari sumber mata air, saudara, kita pasti akan lepas dari musim yang kering itu. Ya.
Jadi benar-benar harus dipastikan kalau memang Tuhan suruh untuk full time, tetap walaupun Anda mendengar, iya Tuhan udah suruh saya. Uji lagi, uji lagi, uji lagi. Ya. Tapi terlepas kalaupun Anda tidak disuruh full timer, full heart aja sama Tuhan. Ya. Karena Tuhan bisa pakai hidup Anda untuk mengabarkan Injil kepada keluarga Anda, kepada orang-orang sekeliling Anda, menjadi berkat. Amin. Tapi yang pasti, saudara, kita hidupnya dijadikan partnernya Tuhan. Amin. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa saja sih sebetulnya yang dilakukan oleh intuisi? Mari kita baca ya. Di dalam roh seseorang dapat nurut, nangkap isi hati, mendesah, terdorong, menyembah, atau merasakan tertawan, menyala-nyala, bersuka cita, bersedih, mengasihi, mengetahui hal-hal yang terjadi di dalam hati sendiri. Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Markus 2 ayat 8, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Jadi tahu-tahu dapat, tahu-tahu nangkep. Kemudian di bahasa Inggrisnya dikatakan, but immediately when Jesus perceived in his spirit that they reasoned those within themselves, he said to them, why do you reason about these things in your hearts? Kemudian Markus 8 ayat 12 dikatakan, lalu mendesahlah. Mendesah tuh kayak apa ya? Gitu loh. Tahu ya? Di dalam hatinya dan berkata, mengapa orang-orang zaman ini meminta tanda? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kepada orang-orang ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Di dalam bahasa Inggris mendesahnya dikatakan sigh deeply, ya, sangat bersedih. Yohanes 4 ayat 23 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah dia secara demikian. Kisah 20 ayat 22, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, jadi merasa ditawan, merasa kayak pengennya pergi, tapi dalam hati tuh, enggak deh, saya harus di sini. Itu tawanan roh. Kemudian Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah apa? Rohmu menyala-nyala, kayaknya berapi-api. Ya, kayak semangat terus. Walaupun mungkin kayaknya hatinya lemes, hatinya capek gitu ya. Dan sering biasanya itu dialami oleh kita saat-saat mungkin kita sedang melayani gitu ya. Beberapa kesempatan saudara, kami sharing-sharing sama sesama pengajar. Kami sering buka-bukaan. Emang selama kita menjadi seorang pelayan, ngajar seperti ini selalu Anda lihat muka, misal muka saya bisa tertawa, semangat, dan selamanya hatinya bisa seperti itu, saudara? Saya mau bilang enggak loh. Ada momen-momen di mana kita itu ngerasa berat, ngerasa kayaknya lelah, ngerasa kayaknya capek, ngerasa badannya meriang, rasanya kayak aduh Tuhan mau ngomong apa Tuhan, udah badannya kayak loyo pengennya tidur gitu. Atau bahkan dalam hati tuh rasanya kok kayaknya lagi berantem sama istri segala macam, saudara. Dapurnya saya buka kayak gitu. Awalnya jangan-jangan saya salah nih gitu. Saya berpikir melayani itu selalu on fire gitu. Tapi tahu nggak selamanya, saudara, nggak selamanya. Saya mau bilang nggak selamanya. Ada saat-saat kayak mager, tahu ya mager ya, males gerak gitu ya, aduh, loyo segala macem. Saya bersyukur hari-hari ini di pandemi ini banyak energi yang kayak bagus gitu loh. Dan lucunya ya pandemi malah saya olahraga. Dulu nggak pandemi saya nggak olahraga. Dan pelayanan kalau saya ingat banget ya, kalau udah hari Senin itu adalah hal yang melelahkan buat saya. Kenapa? Nganter istri ke kantor, habis itu ke B1 di ITC Cempaka Mas ada kelas pemuridan, itu 2 sesi. Ya, sesi pertama sebelum lunch, kemudian makan sebentar, lanjut ke sesi 2. Oke, kemudian nanti lanjut lagi kelas malam di tempat yang sama.
Di Jakarta tahu sendiri ya, kalau saya mau pulang dulu, aduh kadang-kadang habis waktu. Makanya saya banyak mampir di rumahnya Samuel pada waktu itu. Bro, numpang tidur ya, numpang sandarin kepala, atau bahkan tidur di mobil. Berkali-kali itu, tidur di mobil itu berkali-kali. Jadi ketika mulai udah kayak lelah, sehari udah ngomong 3 sesi itu rasanya capek segala macam. Kadang ngomongnya harus ngomong yang sama pula dari siang sampai malam ngomongnya sama, hal yang sama, didengar sendiri gitu. Hati kadang bermasalah, Saudara. Ya. Belum lagi nanti kalau udah kelasnya siang, kelas nanggung, kelas jam 2, jam 3 dulu di Durian Sawit ya, Bu Mundia. Itu kelas-kelas yang nanggung, kelas yang eh jam-jam rawan gitu ya. Belum lagi udah pelayanan ke sana dulu, kemari dulu, Saudara. Jadi nggak selamanya perasaan atau hati kita dalam keadaan yang bagus gitu. Terserah. Tapi satu hal, ketika kita lemah, justru kuasa Tuhan terjadi. Saat saya merasa nothing, Saudara, itu baik untuk saya datang sama Tuhan. Tuhan, bukan aku Tuhan, tapi Engkau. Saudara kalau masih ingat ya, Retnas tahun lalu itu udah beberapa hari saya udah kurang tidur banget. Kemudian kita harus pergi ke Bandung. Rencananya kita itu set tempat dari sore, malam bisa latihan, selesai. Ternyata apa? Sampai di hotel, tempatnya masih dipakai. Kita baru bisa loading alat itu jam 8 malam. Bayangin jam 8. Jam 12, jam setengah 1 teman-teman lagi tes sound. Padahal besokannya udah sesi pagi kan. Bapak ibu saudara yang jadi peserta menanti-nanti, antusias besok-besok. Kita yang pusing. Kita kurang tidur. Akhirnya bayangin setengah 1 baru cek sound, jam 1 selesai. Balik ke penginapan. Ada yang nginep di Cipaku. Saya sama istri memang sengaja di hotel dekat sana karena istri saya masih WFA waktu itu. Akhirnya sampai hotel, bersih-bersih segala macam, setengah 2 atau jam 2 baru udah siap tidur. Bayangin jam 2. Mesti balik lagi bangunnya jam berapa coba? Ya. Itu benar-benar udah 2 hari belum bisa tidur baik. Kurang tidur saat hari H dan harus jadi pembicara di hari kedua. Itu benar-benar kayak udah gak karuan rasanya, fisik itu rasanya udah meriang-riang. Saya udah ngomong sama teman-teman saya, udah minta sama anaknya Mbak Vero ya, Johannes, John tolong pijetin om. Udah sampai dipijit-pijit gitu ya. Udah mau ngomong itu udah mulai kayak agak demam seperti itu, Saudara. Pikiran ini jangan-jangan COVID nih. Kalau COVID bahaya nih. Satu ruangan bisa semua sudah kena gitu ya. Jadi saat-saat kita membawa hatinya Tuhan, Saudara, kadang kita nggak keadaan baik. Tapi saya mau bilang kalau one day itu terjadi buat Bapak Ibu Saudara, bukan jasmani Anda yang bergerak, biarlah roh Anda yang bergerak. Amin. Nanti tiba-tiba kok Anda ngomong segala macam walaupun mungkin fisiknya agak lemah, tapi roh Anda tetap menyala-nyala. Itu yang disebut apa, Saudara? Kita merasakan dalam hati kita, intuisi kita, roh yang menyala-nyala. Oke, next. Ayatnya kita baca. 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Itulah kenapa saudara kita harus hidup dipimpin oleh roh. Karena untuk mengetahui isi hati Allah yang adalah roh, kita harus menghidupkan roh kita. Ya. Kemudian 1 Korintus 14 ayat 16, sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimana orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Di dalam roh kita juga bisa bersyukur, di dalam roh kita juga bisa berdoa, di dalam roh kita juga bisa menyembah. Ya. Kolose 1 ayat 8, dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Dalam roh kita bisa merasakan kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin sesi ini akan berhenti di sini. Ya, tapi hari Senin ya saya akan
ajak Bapak Ibu Saudara untuk praktek intuisi, untuk menangkap intuisi ini. Ya, mungkin akan banyak prakteknya kita di buku 6 supaya apa? Kita memastikan bahwa kita benar-benar bisa nangkep dan apa yang kita tangkap sesuai firman atau enggak. Ya, jadi jangan berharap materinya terlalu banyak-banyak, oke? Tapi saya akan ajak Bapak Ibu Saudara untuk praktek juga supaya kalau ada kendala-kendala kita bisa deal, kita bisa selesaikan, kita bisa bantu, kita bisa doakan, kita bisa arahkan supaya kita semua mulai hidup berjalan dipimpin oleh Roh. Melalui apa, Saudara? Mulai mengenali intuisi-intuisi kita. Ya, nah hari ini baru sekedar teori, kita akan lanjutkan hari Senin. Dan mungkin kalau ada yang mau tanya masih ada waktu sebentar. Barangkali ada yang mau ditanya atau tadi bagian-bagian yang mungkin terlupakan, silahkan. Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akan close di sini aja dulu ya. Kita sambung hari Senin. Kita akan sama-sama praktek nanti tentang intuisi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih kami mengucap syukur untuk hari ini. Kau siram kami dengan firman-Mu, bagaikan air, dan biarlah air hidup ini juga boleh memandikan kami dari ujung kepala hingga ujung kaki, sehingga semua kelemahan tubuh kami, segala keletihan kami, segala kelelahan kami digantikan dengan sukacita, digantikan dengan roh yang menyala-nyalakan manusia, roh kami terus diperbarui dari hari ke hari. Dan semakin dewasa, semakin serupa dengan Kristus. Roh Kudus, hari Senin esok kami mau belajar untuk menangkap intuisi. Dan biarlah mulai detik ini kau mulai mengajar kami untuk menangkap isi hati kami yang kau taruh perkataan-perkataan sesuai kehendak Bapa. Ajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua ketertuduhan, semua luka batin, di dalam nama Yesus, melalui kasih-Mu ya Bapa, Kau sembuhkan anak-anak-Mu ini dan kuduskan setiap hati nurani anak-anak-Mu ini dengan darah Tuhan Yesus. Kau basuh supaya apa yang mereka dengar, apa yang mereka tangkap betul-betul presisi, betul-betul isi hati-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami mau belajar kedewasaan dalam Kristus dengan komunikasi dua arah dengan-Mu. Ajari setiap kami. Terima kasih Bapa. Dan biarlah berkat yang datangnya daripada-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan, boleh memagari kehidupan kami semuanya. Sekarang sampai Maranatha. Dan kami boleh belajar tentang persekutuan yang hidup dengan-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, silahkan buka videonya. Bapak Ibu Saudara. Thank you Pak Agus. Sebentar. Iya Mas Agus. Makasih Pak Agus. Sama-sama. Oke ya, kita foto sebentar ya. Makasih. Oke, selama foto tolong jangan cek dulu supaya nggak terlihat. Oke, saya tunggu beberapa detik supaya terbuka semua. Sudah? Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, dan 3. Oke, satu layar lagi. 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih buat hatinya. Terima kasih buat terlaparnya semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih semua.